Halo Freakers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth episode ke-10. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Park yang sedang berada di gereja. Ia memikirkan bahwa Big Mouth telah mengetahui semuanya, serta ia mulai menyadari bahwa pertempuran yang tengah ia lakukan sangatlah sengit dan bahkan membuat dirinya sendiri hampir mati. Tak lama kemudian, seseorang misterius datang menghampiri Park, dan ketika Park membalikan badannya dan melihat orang itu, ia terkejut karena selama ini Big Mouth adalah kepala sipir. Lantas kepala sipir bertanya apa yang Park inginkan dengan memanggil dirinya ke sini. Park bertanya kepada kepala sipir apakah dirinya seorang Big Mouth. Kepala sipir menanggapi itu dengan memberikan kebenaran di mana 3 orang yang mati dalam penjara adalah ulahnya. Kepala sipir juga memberitahu 2 orang yang ada di ruangan makan telah ia tipu dengan memberikan obat penenang yang dimana kenyataannya obat itu adalah cyanida. Serta kepala sipir memberitahu dirinya jugalah yang memberikan Park daftar nama pelanggan narkoba yang asli untuk memenangkan perjudian dengan Gong Ji-hoon. Lantas kepala sipir bertanya apa yang Park ketahui terkait makalah Profesor So. Tetapi Park tak menanggapi hal itu dan memberikan kartu tarot yang ia dapatkan dari Big Mouth yang asli. Serta Park menjelaskan bahwa ia masih ragu untuk mempercayai jika kepala sipir merupakan Big Mouth yang asli. Hal tersebut membuat kepala sipir mulai menunjukkan jika dirinya adalah seorang Big Mouth yang asli dengan memperlihatkan tatonya kepada Park. Namun hal itu tak membuat Park percaya begitu saja karena Park yakin kepala sipir hanyalah boneka dari Big Mouth. Park juga meminta kepala sipir untuk memberitahu Big Mouth yang asli agar muncul di hadapannya. Serta mengancam apabila Big Mouth mendekati keluarganya, maka kebenaran tentang makalah yang Big Mouth dan anak buahnya inginkan akan hilang untuk selamanya. Di luar gereja itu, Park mengambil sebuah rekaman yang berada di sakunya sembari berpikir bahwa yang telah ia lakukan akan membuat Big Mouth menderita dengan kehilangan kaki tangannya. Di rumah sakit, Miho bertemu dengan Jerry untuk berterima kasih serta bertanya apakah benar Jerry sempat bertemu dengan Big Mouth. Tetapi Jerry menjelaskan informasi Park salah, serta ia menawarkan apabila informasi itu bisa membantu Park di persidangan, maka ia akan bersedia menjadi saksi dari Park. Saat ini wali kota Choi sedang berada di bioskop milik ketua. Di sana ia melihat kembali dokumenter yang biasa ketua tampilkan. Di sana perhatian wali kota terfokus pada foto ketua bersama keluarganya, sehingga ia teringat momen ketika dirinya kehilangan kakeknya yang tewas. Tak lama kemudian Gong Ji-hoon menghampirinya untuk mengkomentari foto yang sedang wali kota lihat, serta menjelaskan jika Gong sering memikirkan anak itu dan mulai menyadari bahwa mungkin saja anak itu sangat mirip dengan wali kota Choi. Serta Gong menjelaskan ia juga sempat menyelidiki anak itu hingga ia mendapatkan kabar bahwa anak itu telah tewas saat sedang bermain di sungai. Gong sadar yang wali kota lakukan saat ini ialah untuk mengambil alih bisnis tetua. Wali kota yang mendengar hal itu menanggapi Gong jika seharusnya Gong berterima kasih padanya karena wali kota lah yang telah menyelamatkan Gong dari tetua. Lantas Gong menegaskan saat ini ia akan bersungguh-sungguh untuk melawan Choi Do-ha. Namun wali kota menjelaskan Gong bukanlah tandingannya. Tak lama kemudian wali kota mendapatkan telepon dari Park yang meminta dirinya untuk menjadi saksi karena Park tak mempercayai jaksa Choi Jong-rat atas informasi tentang Big Mouth yang akan ia berikan. Di dalam penjara, si botak psikopat saat ini sedang mengalami sakau, sehingga ia harus memeriksa persediaan obatnya. Sayang sekali, obat yang biasa dokter berikan kepadanya telah habis, sehingga ia harus mengambil obat yang dimiliki oleh orang lain dengan cara merebutnya. Namun rencana si botak tak begitu mulus, karena tahanan lain yang memiliki obat itu enggan untuk memberikan obatnya, sehingga mereka harus melakukan perselisihan untuk mendapatkan obat tersebut, hingga akhirnya penjaga melerai mereka berdua. Di dalam ruang makan penjara, Nom Park dan ketua yang sedang menggibahkan tahanan yang saat ini mengalami sakau karena obat suplemen itu. Mereka juga menyadari bahwa obat itu efektif untuk memberikan semangat hidup kepada para tahanan yang telah memiliki semangat. Di satu sisi, dokter pembimbing sedang memberikan data yang berhasil ia dapatkan dari penjara kepada Dr. Han, serta menyarankan Dr. Han untuk mengganti obatnya karena obat itu memberikan efek samping kepada para tahanan. Tetapi tahanan VIP yang lain menegaskan dokter pembimbing hanya perlu mengikuti apa yang telah mereka perintahkan kepadanya. Setelah dokter pembimbing Miho pergi, direktur menghampiri mereka untuk mempertanyakan apakah tahanan VIP tak memikirkan citra rumah sakit dengan kehadiran mereka di sini.
Salah satu tahanan VIP menjelaskan, mereka di sini bekerja sebagai dokter, pengacara, dan pemilik yayasan sehingga sudah sewajarnya mereka berada di rumah sakit. Mendengar hal itu, Direktur Juhe menegaskan ia akan segera memecat mereka bertiga dalam rapat dewan direksi nanti, serta menjelaskan ia tak takut untuk kehilangan orang dengan posisi itu, karena Juhe yakin akan ada banyak orang yang dapat menggantikan posisi mereka. Di dalam penjara, Kepala Sipir meminta Park untuk berbicara dengannya. Di sana Kepala Sipir menjelaskan Peter Hong yang hendak bersaksi akhirnya harus meninggal karena mengalami gagal jantung. Kepala Sipir menegaskan kepada Park untuk tak melakukan hal bodoh apabila ia tak ingin bernasib sama seperti Peter Hong. Tetapi Park tak terlalu memperdulikan hal itu dan meminta Kepala Sipir membawa Big Mouse ke hadapannya apabila hubungan mutualisme mereka lanjut kembali. Namun apabila Big Mouse tak menyukai rencana itu, maka siap-siap saja untuk memutuskan simbiosis mutualisme di antara mereka berdua. Di kantor Kepala Sipir penjaga memberikannya sebuah resume perawat yang hendak bekerja di penjara. Di sana ia melihat informasi mengenai istri Park telah mengirimkan resumenya kepada pihak penjara. Ketika Direktur Juhe memasuki ruangannya, tahanan VIP telah menunggunya untuk meminta direktur agar tak menghentikan pemecatan yang akan direktur lakukan dalam rapat dewan direksi. Ia juga memohon kepada Juhe karena selama ini mereka sudah sangat seperti keluarga. Tetapi direktur enggan untuk membantu mereka dan menjelaskan bahwa masalah itu di luar kendalinya, serta menyarankan tahanan VIP untuk memujuk direktur itu sendiri. Di dalam lapangan penjara, si botak psikopat terlihat kesal kepada teman satu selnya, sehingga ia memutuskan untuk mulai menyerangnya. Di sisi lain, Ketua Yang dan Nom Park melihat bahwa istri Park telah datang ke penjara untuk melamar sebuah pekerjaan. Di ruangan Kepala Sipir, Miho, perawat, dan dokter pembimbing mendapatkan wawancara dari Kepala Sipir. Di sana Miho menjelaskan bahwa ia tak bisa bekerja sama dengan dokter pembimbingnya dan perawat tersebut. Dokter pembimbing dan perawat itu juga mengatakan hal serupa dengan menjelaskan ia tak bisa bekerja bersama Miho. Di lapangan penjara, botak psikopat mulai melancarkan serangannya kepada tahanan satu selnya, sehingga penjaga harus dikerahkan untuk melerai pertengkaran tersebut. Tetapi si botak psikopat itu memberikan perlawanan ketika hendak dipisahkan dengan sipir penjaga, yang membuat sipir penjaga menugaskan untuk menembak si botak dengan pistol listrik. Awalnya psikopat tersebut tak merasakan apapun dengan beberapa pistol yang tertembak pada badannya. Hingga akhirnya si botak bertumbang dengan tembakan pistol dari sipir penjaga ketika psikopat tersebut hendak menyerangnya. Tak lama kemudian, Kepala Sipir mendapatkan kabar bahwa si botak psikopat mengalami henti jantung sehingga dokter pembimbing dan dokter Miho dengan segera menghampiri psikopat tersebut. Dokter pembimbing memberikan perawatan dengan caranya sendiri, tetapi tak berhasil karena baterai alat yang hendak ia gunakan habis. Lantas Miho mulai menolong psikopat tersebut dengan cara manual, yaitu dengan memompa jantungnya. Beruntung, apa yang Miho lakukan dapat menyelamatkan psikopat tersebut sehingga Miho akhirnya mendapatkan pekerjaan itu atas keahliannya menangani pasien. Sementara itu, Suntae saat ini sedang marah kepada Gogi karena tak memberitahunya bahwa saat ini Park sedang diinterogasi di kantor kejaksaan. Namun Gogi menjelaskan bahwa Park juga seorang pengacara sehingga ia yakin Park dapat mengurus dirinya sendiri. Sebelum datang menemani Park, wali kota sempat berjalan bersama Jaksa Choi. Di sana Jaksa Choi memberitahu bahwa Park menolak menjawab sebelum ada wali kota bersamanya. Dan setelah wali kota dan jaksa memasuki ruang interogasi, Park meminta jaksa untuk mencabut tuntutan narkobanya karena dari sanalah semua hal buruk ini terjadi. Wali kota juga mengingat bahwa dirinya lah yang telah memerintahkan kepada anak buahnya untuk memberikan Park minuman yang berisikan narkoba demi menjebaknya. Sehingga wali kota meminta jaksa untuk mencabut tuntutan itu dan melanjutkan rapat mereka. Setelah mendengar pembatalan tuntutan tersebut, Park dengan segera memberikan bukti mengenai Big Mouse kepada mereka, yaitu dengan memberikan rekaman percakapan antara dirinya dengan Kepala Sipir Park Yong-up. Park menjelaskan Yong-up adalah boneka dari Big Mouse karena ia mengetahui itu dengan menunjukkan kartu tarot yang hanya diketahui oleh dirinya dengan Big Mouse. Tetapi jaksa memiliki pikiran lain, yaitu ia menduga Park telah menyogok Kepala Sipir untuk memasukkan rekaman itu. Namun Park menjelaskan ia mengerti bagaimana jaksa menjadi orang bodoh karena kasus Profesor So, sehingga ia tak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lantas Park memberikan rekaman itu kepada wali kota Choi serta memberitahunya bahwa Big Mouse sangat tertarik pada makalah Profesor So. Park juga menjelaskan ia tak mengetahui motif mengapa Big Mouse tertarik pada makalah tersebut.
Lalu Park memberikan informasi terakhirnya untuk penangkapan kepala sipir, yaitu kepala sipir telah melakukan pemerasan dan mengancam para tahanan. Begitu kepala sipir berhasil menangkap Park, menjanjikan untuk memberikan sisa rekaman tersebut. Park meminta mereka untuk tak memberitahunya jika rekaman itu berasal darinya, serta meminta perlindungan dari mereka apabila mereka ingin menangkap seorang Big Mouse. Setelah usahanya interogasi tersebut, jaksa menghampiri Gong yang sedang melihat interogasi mereka untuk bertanya apakah mereka bisa mempercayai Park. Gong menjelaskan jika Park telah memiliki bukti sehingga kita mau tak mau harus mempercayai mereka. Setibanya Park di penjara, kepala sipir menghampirinya untuk meminta Park diam di sel isolasi dan tak banyak bertingkah. Park menjelaskan bahwa kediamannya di sana takkan mengubah keadaan sebab kedudukan dan situasi akan segera berubah. Di dalam rumah sakit, Miho mendapatkan kabar jika tak ada yang aneh pada tahanan itu, serta dokter telah melakukan tes narkoba dan tak menemukan apapun dalam tubuh tahanan tersebut. Mendengar hal itu membuat Miho dan sipir penjaga kebingungan karena tahanan itu tadinya bersifat seperti orang tak waras. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Miho menyempatkan diri untuk mengambil darah dari sang psikopat untuk ia berikan kepada seseorang misterius pada malam harinya. Keesokan hari, Park dikunjungi oleh Nom Park yang sedang mendapatkan tugas mengantarkan makanan. Di sana Nom memberitahu jika Miho telah mendapatkan pekerjaan di ruangan medis penjara. Mendengar hal itu membuat Park ingin meminta sesuatu kepada Nom. Tetapi belum sempat memberikan permintaannya, Nom Park harus pergi terlebih dahulu karena penjaga menegurnya untuk tak berbicara dengan tahanan. Setelah Miho memasuki kantornya, ia bertemu dengan Nom Park serta kepala sipir. Kepala sipir lalu mengajak Miho untuk berkeliling selagi Nom membersihkan tempat tersebut. Setelah berduaan dengan Miho, kepala sipir memberanikan dirinya untuk bertanya terkait makalah profesor kepadanya. Tetapi Miho tak menanggapi hal itu karena ia telah mengetahui jika kepala sipir merupakan tangan kanan dari Big Mouse. Lantas Miho bertanya apa alasannya kepala sipir ingin mengetahui isi makalah tersebut sebelum Miho memberikannya kepada kepala sipir. Tetapi kepala sipir enggan untuk memberitahu hal itu kepada Miho. Setelah tiba di kantornya, kepala sipir dihampiri oleh Park yang marah karena kepala sipir tak mendengarkan omongannya, yaitu untuk tak mendekati keluarganya. Namun kepala sipir memberikan pembenaran jika Miho sendirilah yang telah melamar ke penjara. Kepala sipir menjelaskan alasan Big Mouse ingin mengetahui makalah itu karena seseorang yang ia sayangi telah meninggal akibat makalah tersebut. Lantas Park memberitahu jika isi dari makalah itu berkaitan dengan darah yang diambil dari para tahanan. Di rooftop penjara, Park bertemu dengan Miho. Di sana Park bertanya mengapa Miho melakukan semua ini. Miho menjawab bahwa ia tak sempat memberitahu Park. Park juga meminta Miho untuk segera berhenti dari pekerjaannya dan Miho menyetujui hal itu. Namun ia ingin mendengarkan terlebih dahulu bagaimana rencana Park mengambil darah dari para tahanan. Miho juga menegaskan untuk mengambil darah itu perlu melakukan tes plasma, serta Park juga membutuhkan orang yang dapat membantunya melewati semua proses rumit ini. Belum sempat menyelesaikan percakapan mereka, jaksa beserta tim investigasi mendatangi penjara untuk menangkap kepala sipir Park Yong-ap. Tetapi kepala sipir tak terima dengan keputusan itu dan ia meminta kepada jaksa untuk menelepon Gong Ji-hoon terlebih dahulu. Di saat Gong bersiap untuk menghampiri sidang, ia mendapatkan telepon dari kepala sipir. Namun Gong meminta kepala sipir untuk memberikan telepon itu kepada jaksa Choi, dan Gong bertanya siapa yang telah memberikan perintah itu. Jaksa menjelaskan bahwa wali kota telah menekan para petinggi untuk melakukan penangkapan kepada kepala sipir atas kasus korupsi, sehingga kepala sipir mau tak mau harus ditangkap atas kasus korupsi yang telah ia lakukan. Di ruang makan penjara, anggota kakek yang sedang mengibahkan bahwa kepala sipir telah dilaporkan oleh seseorang di penjara ini atas kasus korupsi. Tak lama kemudian, Park dihampiri penjaga untuk dimintai bertemu dengan kepala sipir yang baru. Di kejaksaan, kepala sipir sedang mendengarkan rekaman yang telah jaksa Choi berikan kepadanya, yaitu rekaman tentang perbincangannya dengan Park. Di sebuah bangsal khusus, Park akhirnya diperkenalkan dengan kepala sipir baru, yaitu kepala sipir Gan So-chul yang merupakan ajudan dari kepala sipir lama. Gan So-chul menjelaskan bahwa dirinya lah yang telah memberikan rekaman yang telah ia terima dari wali kota kepada jaksa Choi. Di satu sisi, ketika direktur hendak pulang ke rumahnya, ia membawa minuman yang berada di kantornya. Di tengah perjalanan, Direktur Joo-hae mengalami pusing yang serupa seperti yang Park alami, sehingga menyebabkan direktur harus mengalami kecelakaan tunggal. Di dalam penjara, asisten wali kota memberitahu Choi untuk segera melihat berita.
Di sana ia melihat jika dalam berita tersebut istrinya telah mengalami kecelakaan, sehingga wali kota dengan segera pergi untuk menghampiri istrinya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan ketika Miho hendak pulang, ia dihampiri oleh Park yang memberitahu jika kecelakaan yang dialami istri wali kota Choi bukanlah kecelakaan biasa. Karena Park yakin bahwa Big Mouse lah yang telah menyerang balik wali kota dengan mencelakai istrinya. Park kembali teringat akan perbincangannya dengan Gong Ji-hoon yang memberitahu bahwa Gong Ji-hoon tak terlibat dalam pembunuhan Profesor So, serta Gong memberikan pembenaran yang menelepon tahanan VIP itu bukanlah dirinya. Serta Park teringat ketika dirinya berbicara dengan Miho terkait darah yang Miho ambil dari salah satu mayat pasien. Di sana Park mencurigai jika darah itu ternyata telah dimanipulasi oleh wali kota Choi, sehingga ia yakin bahwa yang terlibat dalam pembunuhan Profesor So bukanlah Gong Ji-hoon, melainkan wali kota Choi Do-ha. Dan pembahasan mengenai serial Big Mouth episode ke-10 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Bagaimana menurut kalian? So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.